depan. Dek. Oke, baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Nanti satu orang memimpin, nanti pimpin ya, Bri, untuk memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran kita, itu mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin. Silakan, Amin. Siap, gerak. Tangan di meja, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil Islam. Berikan salam kepada bapakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya Bun. Nampi sehat. Alhamdulillah sehat. Nampi. Baik hati, cerdas, tampil, luar biasa, mantap, Pakno. Oke, baik. Alhamdulillah ya, kita hari ini masih bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran pada hari yang kemarin ya. Jadi untuk hari ini sebelum kita memulai, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu sebagai salah satu bentuk kita cinta terhadap tanah Indonesia, tanah airku, tanah tuh. ya. Sebelum mulai kembali, Mama hanya mengingatkan kembali ya betapa pentingnya kesehatan kita ya. Jadi kemarin kita sudah hampir 2 tahun kena pandemi apa namanya? COVID-19. Jadi pemerintah sudah menekankan dan dari sekarang sudah memberikan ultimatum ya, atau memberikan apa namanya, protokol kesehatan ya, yaitu ada 5M. M pertama apa? Memakai masker, M kedua? mencuci tangan, M ketiga? menjaga jarak, Yang keempat? menghindari kerumunan, Yang kelima? membatasi mobilitas. Itulah salah satu ya. Ini Pak Mama absen dulu ya, karena mungkin ada beberapa orang yang tidak mampu masuk mungkin ya. Oke, coba saya absen dulu ya. Mama sambil berjalan melihat anak-anak saya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Dari bawah dulu ya. Sidang. Hadir. Tania. Hadir. Afifah. Hadir. Alhamdulillah berarti ada semua ya. Ya, karena nanti jawabannya sehat semua. Baik, silakan alat pembelajarannya disiapkan, buku tulisnya disiapkan, buku cetaknya disiapkan. Silakan disiapkan dulu alat pembelajaran. Ya, sudah siap? Kita akan mulai pembelajaran kita. Kemarin pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran yang kita ampuh, ada yang kita latih ya, kita mengenal beberapa namanya wilayah atau daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah sekarang materi yang akan kita lewati atau kita pelajari hari ini apa itu? Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Berikutnya kita mempelajari apa lagi? Iya, kita fokus di sahabatku. Apa tujuan yang pertama? Setelah membaca teks tentang perembasan hukum, kalian atau siswa mampu menemukan ide pokok yang disajikan dalam bentuk diagram dengan diagram pen. Ya, nanti setelah membaca teks tentang perkembangan jagung jagung, kalian nanti mampu atau bisa menentukan ide pokoknya. Nanti dituangkan di dalam diagram pen. Yang kedua, setelah membaca teks tentang perkembangan jagung jagung, kalian mampu menyimpulkan
ide pokok tersebut dengan benar. Jadi nanti kamu bisa menyimpulkan ide pokoknya yang paling tepat yang mana, yang sesuai dengan paragraf itu apa. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jantung, kalian mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri secara religi menjadi sebuah tulisan. Jadi nanti kalau sudah tahu ide pokoknya apa, kamu mengembangkan ide pokok tadi. Ya, tepuk 1, 2, 3. Iya, ternyata masih semangat. Baik, kita lanjutkan. Iya. Pertanyaan apa pernyataan itu? Pertanyaan. Apa? Pertanyaan. Coba Lisa bacakan itu pertanyaannya apa? Tahukah kalian apa saja yang termasuk ke dalam makhluk hidup? Jadi di dunia ini ada makhluk hidup apa enggak? Apakah makhluknya mati semua? Enggak ya? Iya. Sudah tahu belum? Yo, acungkan jari siapa yang sudah tahu? Pak. Wis. Siapa namanya? Siapa? Oh, April. Makanya April ya. Ya, silakan April. Apa saja itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Coba, ada apa saja yang ada di situ? Satu aja dulu. Langsung. Apa? Ada hewan, Sapi, kerbau, kerbau, ayam, kelinci, dan burung. Oke, selanjutnya apa lagi? Saya Pak. Oke, Alita. Ada tumbuhan, ada 2 pohon, ada rumput, dan ada wortel. Masih ada lagi nggak? Masih. Apa yang belum? Oh ya, Sidan. 1 orang ibu, 1 orang ayah, dan 2 orang anak. 2 orang anak. Oke, lanjut. Jadi sebelum ini, Pak Marno akan bagi kelompok dulu. Oh iya, sapi. Kamu pindah dulu ya, Phil ya. Terus satu lagi, Tania ya. Oke, silakan dibuka halaman 2. Ya, di situ ada yang Pak Marno buka tadi. Kelompok 4 yang laki ya. Siapa? Kamu apa? Oh ya, tapi terbawa angin ketika angin bertiup. Tugas. Ya. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kelompok 2 April, kelompoknya? Ya, gimana? Dapatkan informasi penting dari teks tersebut ke dalam jawaban berikut. Langkah yang langkah kegiatan ya. Lihat, April menanyakan tentang langkah kegiatan yang bagian 2 yang bawah. Setelah membaca dengan seksama, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks tersebut ke dalam jawaban berikut. Jadi kamu baca ya dengan seksama, dengan teliti. Setelah itu kamu menentukan ide pokoknya apa. Dalam paragraf itu ide pokoknya apa? Kamu tulis di masing-masing paragraf di diagram Venn. Ya. Setelah itu cari informasi penting apa saja yang di paragraf itu. Ditulis di bawah ide pokok yang ada di paragraf tadi. Ya. Contoh paragraf 1. Ide pokoknya apa? Paragraf 1 itu. Kamu tulis dulu. Ya. Setelah itu apa? Informasi apa yang ada di paragraf 1, informasi penting apa yang ada di paragraf 1 ditulis di bawah ide pokok. Oke, sudah. Ya, silakan kepada yang lain menyimak ya. Paragraf 1. Ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan. Ya. Sekarang dicek masing-masing. Ya. Apakah jawaban itu sesuai atau tidak? Jadi yang kalian kerjakan. Oke, lanjut yang terakhir. Supaya jagung tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung yang kita bahas tadi, ya, pengertian dari ide pokok. Silakan.
Ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Jadi selain ide pokok itu istilah dari itu bisa gagasan utama, ya, gagasan pokok atau yang sering kita sebut adalah pikiran pokok. Pikiran pokok sebuah paragraf terdapat biasanya pada kalimat utama, atau yang tepatnya adalah di kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat pokok pikiran atau ide pokok paragraf tersebut. Kalimat utama akan diuraikan oleh beberapa kalimat lain dalam paragraf tersebut. Kalimat lain itu adalah kalimat pengembang, yaitu kalimat yang berfungsi untuk menguraikan, menjelaskan, dan merinci kalimat utama. Berikutnya, cara menentukannya bagaimana? 1. Bacalah paragraf dengan seksama. Makanya tadi di tugas kalian tadi, pertama bacalah paragraf dengan seksama. Berikutnya, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Ya, kamu mungkin banyak yang benar, kalian fokus ke kalimat pertama. Jadi kalimat terakhirnya juga. Berikutnya, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama pada paragraf tersebut. Yang keempat, pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Ya, itu tadi sudah kita bahas tentang pengertian ide pokok, ciri-cirinya, dan cara mencarinya. Ya, kelas ini adalah mematangkan saja. Di kelas 5 dulu sudah belajar ya. Dulu karena akan kasih tugas ya untuk menyelesaikan atau mendapatkan evaluasi. Kamu akan mengevaluasi sampai sejauh mana kalian menerima materi pada hari. Saya tanya dulu lah ya. Apakah kalian tertarik dengan pelajaran yang sekarang ini? Tertarik. Oke, tertarik berarti ya. Good. Hal penting apa yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Pokok. Apa? Ide pokok. Terus apa lagi? Oh, satu lagi. Ya, sudah. Cara membiarkan jagung. Bagian mana dari pelajaran yang sekarang ini yang paling kamu senangi? Kelompok 1 dulu lah. Bagaimana yang kamu senangi? Tentang perkembangbiakan jagung. Kelompok 2. Oke. Silakan dipersiapkan ya untuk selanjutnya mengerjakan tugas. Kesimpulan yang akan kita ambil hari ini. Yang pertama, ide pokok pada paragraf adalah inti pembicaraan atau pokok permasalahan dalam sebuah bacaan. Ide pokok merupakan kalimat yang bersifat umum, kemudian bisa dijelaskan melalui kalimat penjelas yang lebih khusus sehingga bacaan lebih runut. Ide pokok merupakan kalimat utama yang berisi pemikiran. Lanjut, ini salah satunya manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Sebelum kita ya. Berikutnya, menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida sebagai presiden makanan, menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida, pemanfaatan bagian tubuhnya untuk konsumsi sebagai tempat perkembangbiakan, menjadi sumber makanan sebagai sarana rekreasi dan sumber energi dan vitamin bagi makhluk hidup. Ya, kita mengerjakan pembelajaran tentang tema 1, sub 1, pembelajaran 1. Kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini tercapai. Amin. Untuk memimpin berdoa.